Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Desa Rumadian, Kecamatan Manyewu, Kabupaten Maluku Tenggara. Kali ini kita akan menelusuri wisata alam hutan mangrove, di mana di balik rimbunnya hutan mangrove ini tersimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga fungsi ekologis yang sangat penting. Kami akan mengajak Anda menyelami lebih dalam pesona hutan mangrove di Rumadian, melihat bagaimana masyarakat lokal menjaga warisan alam ini, serta peluang besar yang bisa dikembangkan untuk ekowisata berkelanjutan. Ikuti perjalanan kami. Di sudut tenggara Kepulauan K tersimpan sebentuk surga hijau yang belum banyak tersentuh. Namanya hutan mangrove Huatamngil, terletak di Ohoy Rumadian, Kecamatan Manyewu, Kabupaten Maluku Tenggara. Tenang, teduh, dan alami, hutan ini bukan hanya sekedar hamparan pepohonan bakau. Ia adalah nafas kehidupan bagi warga sekitar, sekaligus harapan baru bagi masa depan pariwisata Maluku Tenggara. Huatamngil bukan pendatang baru di dunia wisata. Sekitar tahun 2016 hingga 2020, kawasan ini sempat menjadi primadona. Banyak wisatawan datang untuk wisata susur mangrove, mengamati burung liar, atau sekedar mengabadikan keindahan rimbunnya bakau. Tapi semuanya terhenti saat pandemi COVID-19 melanda. Wisata lesu, alam pun kembali sunyi. Kini geliat itu mulai terasa kembali. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Maluku Tenggara menggandeng masyarakat Ohoy Rumadian untuk menghidupkan kembali denyut wisata kawasan ini. Sekretaris Dinas Pariwisata Budi Tofi mengatakan, hutan ini sebagai ruang hidup yang menyatu dengan nilai ekologi, edukasi, dan ekonomi. Mari kita simak bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara mempersiapkan dan mengelola potensi alam ini agar menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah berada di lokasi hutan mangrove Huatamngil, Ohoy Rumadian, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Budi Tofi, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak bisa diceritakan bagaimana hutan mangrove ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata alam? Mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri, bagaimana prosesnya, begitu Bapak? Ya, baik. Kita mau runut dari berbagai prospek ya, bahwa sekitar tahun 2020-an, Rumadian ini diangkat sebagai salah satu daya tarik wisata. Kemudian yang menjadi primadona sebetulnya adalah di hutan mangrove di Huatamngil ini. Kita berbicara tentang ekowisata ya, saat ini tren pariwisata itu menuju ke ekowisata. Itu aja belum cukup. Kita bicara lebih lengkap lagi, kita bicara tentang bagaimana pariwisata Maluku Tenggara itu menuju ke regenerative tourism. Kita bicara tentang planet, people, and prosperity. Planetnya hutan mangrove ini harus kita jaga. Kedengaran di sana sayap-sayap suara-suara burung ya. Ini menjadi burung bagi tempat bernaung bagi banyak satwa. Dari sisi ekologisnya dapat, sisi edukatifnya dapat, dan dari sisi wisatanya dapat. Mudah-mudahan ketika dikembangkan ini sebagai salah satu daya tarik wisata, bisa menantangkan banyak orang. Tapi tentunya kita dengan kebijakan alam ya, carrying capacity harus tetap kita jaga. Kita akan berpromosi secara luas bersama-sama dengan pengelola desa wisata Rumadian. Kita angkat kembali yang pernah ada, rebranding kembali, mudah-mudahan itu pengunjung segera masuk lagi dan masyarakat bisa dapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata di desa wisata Rumadian. Pemandangan yang indah dan asri dapat kita rasakan setelah menjajaki perjalanan kurang lebih 10 menit menggunakan perahu motor. Menyusuri lebih jauh ke dalam kawasan hutan mangrove ini memberikan kesan damai dan tenang. Burung-burung berkicauan menandakan kawasan ini masih tergolong sangat alami.
Di kawasan hutan mangrove ini juga terdapat pohon mangrove yang sudah ratusan tahun umurnya. Oleh warga setempat sering disebut dengan fosil mangrove. Selain hutan mangrove yang menjadi ikon utama, kawasan Wat Tamil di Ohe Rumadian juga menyimpan potensi wisata lainnya. Terdapat mata air alami, jajaran pohon randu yang bisa digunakan untuk spot foto yang menarik, serta berbagai jenis satwa endemik termasuk burung-burung liar yang menjadi daya tarik bagi para pengamat burung, baik lokal maupun internasional. Akses menuju lokasi sangat mudah, dan kawasan ini juga berdekatan dengan sejumlah daya tarik wisata lainnya yang dapat dijadikan satu paket perjalanan. Kita buka spot-spot selfie tambahan yang untuk bisa memicu orang untuk berkunjung ke sini, dan tentunya fasilitas yang ada harus kita bantu. Dalam waktu dekat mungkin kita bisa bantu seperti sarana bebek laut dan sebagainya yang bisa mengakselerasi, memancing orang untuk bisa berkunjung, semakin banyak berkunjung di sini. Tentunya yang berikut kita angka ekonomi kreatif, karena dari hutan mangrove ini sudah menghasilkan itu camilan. Mereka sudah, masyarakat stik sudah mengelola dari bahan mangrove, itu sudah jadikan camilan yang sudah cukup diekspos. Kita angkat kembali supaya lebih menambah nuansa pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai satu kesatuan mensejahterakan masyarakat. Dengan segala potensi alam, kemudahan akses, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, kawasan wisata mangrove Wat Tamil siap kembali menjadi destinasi unggulan di Maluku Tenggara. Upaya pengembangan yang dilakukan tidak hanya bertujuan menarik wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ramah lingkungan. Inilah potret semangat membangun ekowisata berkelanjutan di jantung alam Maluku Tenggara. Hutan mangrove Wat Tamil bukan sekedar warisan alam, tapi juga keindahan yang layak untuk dibagikan kepada dunia. Demikian liputan kami dari wisata mangrove Rumadian, sebuah destinasi yang memadukan keindahan alam dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem pesisir. Potensi besar ini tentu membutuhkan perhatian, dukungan, dan pengelolaan bijak agar bisa terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Dari Rumadian, Kabupaten Maluku Tenggara, saya Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.